Selamat malam, selamat datang di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita akan membicarakan sebuah jalan yang namanya selalu menimbulkan rasa penasaran, sekaligus rasa takut, Jalan Gombel. Di siang hari, jalan ini terlihat biasa saja, bahkan indah, karena membentang di kawasan perbukitan dengan pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Namun begitu malam tiba, suasana berubah. Jalan yang sama, dengan tikungan tajam dan penerangan lampu yang redup, berubah menjadi panggung cerita horor yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang mengenal nama Gombel karena kisah makhluk legendaris Wewe Gombel. Kisah itu melekat kuat, seolah menjadi identitas kawasan. Tidak sedikit yang percaya bahwa arwah gentayangan dan penampakan menyeramkan memang menghuni jalan ini. Tetapi di balik cerita mistis tersebut, ada pula fakta-fakta sejarah dan kondisi nyata yang jarang diungkap. Jalan ini sebenarnya adalah jalur penting, bagian dari perkembangan kota Semarang, dengan catatan sosial yang panjang. Malam ini, kita tidak hanya akan mendengar kisah seram yang beredar, tetapi juga menelusuri sejarahnya. Kita akan melihat bagaimana fakta dan mitos saling bertemu di Jalan Gombel, hingga membentuk reputasinya sebagai salah satu jalan paling angker di Indonesia. Untuk memahami mengapa Jalan Gombel begitu lekat dengan cerita mistis, kita perlu melihat sejarah dan kondisi nyata kawasan ini. Secara administratif, nama resmi jalan tersebut adalah Jalan Setiabudi, namun sebutan Jalan Gombel lebih populer di telinga masyarakat. Nama itu muncul karena jalan ini membelah kawasan perbukitan Gombel, yang sejak dulu sudah terkenal dengan kisah-kisah angkernya. Sejarah kawasan Gombel. Kawasan Gombel terletak di sisi selatan kota Semarang. Pada masa lampau, wilayah ini masih berupa perbukitan berhutan lebat dengan sedikit pemukiman. Dalam catatan sejarah lokal, kawasan tersebut pernah digunakan sebagai lahan pemakaman etnis Tionghoa. Banyak warga Tionghoa yang bermukim di Semarang menjadikan lereng bukit sebagai tempat peristirahatan terakhir keluarganya. Inilah salah satu sebab mengapa nama Gombel kerap dihubungkan dengan suasana mistis. Bukit, hutan, dan makam adalah kombinasi yang bagi masyarakat Jawa syarat dengan nuansa angker. Seiring bertambahnya penduduk dan kebutuhan akan akses transportasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membangun jalan-jalan penghubung ke daerah perbukitan. Jalan yang melintasi Bukit Gombel pun dibangun untuk menghubungkan pusat kota dengan daerah selatan, terutama Banyumanik dan Tembalang. Pembangunan jalan ini penting secara strategis, karena Semarang berkembang sebagai kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan. Kondisi Jalan Gombel. Secara geografis, Jalan Gombel memang menantang. Jalurnya menanjak curam, berkelok-kelok, dan di beberapa bagian langsung berbatasan dengan jurang. Pada masa lalu, penerangan jalan sangat terbatas. Malam hari, kawasan ini akan terasa gelap, hanya ditemani suara binatang malam dari pepohonan. Kondisi ini membuat jalan tersebut rawan kecelakaan, bahkan hingga sekarang ketika lampu jalan sudah lebih banyak dipasang. Banyak pengemudi, terutama yang baru pertama kali melintas, merasa tegang menghadapi tanjakan dan tikungan tajam. Dalam cuaca berkabut, jarak pandang semakin berkurang, meningkatkan risiko kecelakaan. Inilah salah satu faktor mengapa Jalan Gombel memiliki reputasi menyeramkan. Rasa takut bukan hanya lahir dari cerita hantu, tetapi juga dari realitas fisik jalan yang berbahaya. Perkembangan kawasan. Meski terkenal angker, kawasan Gombel kini juga dikenal sebagai daerah hunian dan rekreasi. Beberapa hotel dan restoran berdiri di lereng bukit, memanfaatkan panorama kota Semarang yang indah dari ketinggian. Pada siang hari, kawasan ini ramai oleh wisatawan atau warga yang ingin menikmati pemandangan. Namun begitu malam tiba, suasana kembali lengang. Jalan menjadi sepi, kendaraan melintas satu persatu, dan nuansa angker kembali terasa. Perubahan ini menunjukkan kontras yang menarik. Di satu sisi, Gombel adalah kawasan modern dengan infrastruktur kota, hunian, dan fasilitas pariwisata. Di sisi lain, nama Gombel tetap membawa bayangan horor,
karena sejarah dan cerita rakyat tidak bisa dipisahkan dari identitas kawasan. Jika sejarah dan kondisi geografis sudah memberi gambaran nyata mengapa Jalan Gombel rawan kecelakaan, bagian lain dari kisahnya justru berkembang dari mulut ke mulut, cerita horor yang membuat namanya semakin melegenda. Horor di Jalan Gombel tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada legenda lokal Wewe Gombel, hantu perempuan dalam mitologi Jawa. Legenda Wewe Gombel. Wewe Gombel diceritakan sebagai sosok perempuan tua berambut panjang, berwajah menakutkan, dan tinggal di perbukitan. Dalam kisah rakyat, ia menculik anak-anak yang ditelantarkan atau disiksa orang tuanya. Namun alih-alih menyakiti, ia justru merawat mereka, meski caranya tetap menakutkan. Legenda ini begitu melekat, hingga bukit tempat tinggalnya disebut Bukit Gombel, dan jalan yang membelahnya dikenal sebagai Jalan Gombel. Masyarakat Semarang percaya, roh Wewe Gombel masih berkeliaran di kawasan itu. Kehadirannya dipercaya sebagai penjelasan atas penampakan-penampakan yang dialami para pengendara. Sosok perempuan besar dengan rambut panjang yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan seolah minta tumpangan, sering disebut sebagai manifestasi Wewe Gombel. Penampakan mistis. Banyak cerita yang beredar tentang pengendara malam yang diganggu penampakan di Jalan Gombel. Ada yang mengaku melihat perempuan berambut panjang duduk di pinggir jalan. Ketika didekati, sosok itu hilang begitu saja. Ada juga cerita tentang suara tawa perempuan panjang yang terdengar dari bukit, padahal jalan sepi. Sopir angkutan umum sering berbagi cerita bahwa mereka pernah dihentikan oleh sosok perempuan di tengah jalan. Saat kendaraan berhenti, sosok itu lenyap. Beberapa bahkan bersumpah pernah melihat bayangan hitam melompat dari satu pohon ke pohon lain. Penampakan seperti ini sulit dibuktikan, tetapi tetap menjadi bagian penting dari kisah Jalan Gombel. Kecelakaan misterius. Selain penampakan, horor Jalan Gombel juga sering dikaitkan dengan kecelakaan misterius. Banyak kasus kendaraan kehilangan kendali di tikungan atau menabrak pembatas jalan. Walaupun secara logis hal itu bisa dijelaskan oleh kondisi jalan yang berbahaya, masyarakat tetap mengaitkannya dengan gangguan gaib. Ada cerita tentang pengemudi yang tiba-tiba merasa pandangannya kabur setelah melihat sosok putih melintas. Ada juga yang mengaku direpotkan oleh suara aneh di dalam kendaraan sesaat sebelum kecelakaan. Cerita semacam ini membuat reputasi Jalan Gombel semakin angker. Orang percaya bahwa arwah korban kecelakaan menambah jumlah penghuni gaib di kawasan itu. Dengan demikian, setiap kecelakaan baru seakan memperkuat narasi horor yang sudah ada. Media dan tradisi lisan. Kisah horor Jalan Gombel semakin populer ketika diangkat oleh media. Program televisi horor pada era 1990-an dan 2000-an sering menampilkan segmen khusus tentang tanjakan angker ini. Artikel daring, blog, hingga kanal YouTube modern juga turut menyebarkan cerita-cerita penampakan. Namun, tradisi lisan tetap menjadi sarana utama penyebaran cerita. Warga lokal kerap memperingatkan pendatang agar berhati-hati ketika melewati jalan itu di malam hari. Sopir angkutan, mahasiswa, hingga pekerja malam sering menjadi sumber kisah baru yang memperkuat legenda. Cerita lisan ini, meski tidak bisa diverifikasi, berhasil menjaga horor Jalan Gombel tetap hidup hingga kini. Simbol dalam budaya masyarakat. Dalam kacamata budaya, kisah horor Jalan Gombel tidak sekadar hiburan. Ia menjadi simbol bagaimana masyarakat memaknai ruang yang berbahaya. Kondisi jalan yang menanjak, curam, dan rawan kecelakaan dipersepsikan sebagai tempat angker yang dihuni roh halus. Legenda Wewe Gombel memberi wajah pada rasa takut itu, sehingga setiap pengalaman buruk di jalan mudah dilekatkan pada cerita mistis. Dengan demikian, horor Jalan Gombel adalah hasil pertemuan antara kondisi nyata dan imajinasi kolektif. Fakta tentang kecelakaan dan kesunyian malam berpadu dengan cerita rakyat, menciptakan narasi horor yang kuat. Jika menelusuri Jalan Gombel hanya dari cerita masyarakat, maka gambaran yang muncul adalah sebuah jalur angker yang dihuni Wewe Gombel,
tempat penampakan perempuan berambut panjang, dan lokasi kecelakaan yang penuh misteri. Namun ketika kita membandingkannya dengan catatan nyata, terlihat jelas bahwa ada garis tegas antara fakta dan mitos. Dari sisi fakta, Jalan Gombel memang rawan kecelakaan. Kondisi jalannya menanjak curam, berkelok tajam, dan berada di tepi jurang. Pada masa lalu, penerangan sangat minim sehingga jarak pandang berkurang drastis pada malam hari. Tambahkan faktor kabut dari perbukitan, dan jelaslah mengapa banyak pengendara kesulitan mengendalikan kendaraan mereka. Semua kondisi ini adalah faktor teknis yang sangat rasional dalam menjelaskan tingginya angka kecelakaan di jalur ini. Selain itu, sejarah kawasan Gombel yang pernah dijadikan lahan pemakaman Tionghoa juga merupakan fakta yang tercatat. Keberadaan makam memberi nuansa berbeda pada kawasan, meski tidak serta-merta berarti kawasan itu berhantu. Sementara itu, dari sisi mitos, masyarakat menambahkan lapisan narasi horor yang memperkuat identitas jalan ini. Penampakan Wewe Gombel, suara tawa gaib, hingga bayangan perempuan yang melambaikan tangan, semuanya adalah bagian dari tradisi lisan. Cerita-cerita ini tidak pernah tercatat secara resmi dalam arsip kota, tetapi bertahan karena diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, setiap pengalaman ganjil di jalan mudah dilekatkan pada legenda mistis yang sudah ada. Mengapa mitos bertahan begitu kuat? Salah satunya karena manusia cenderung memberi makna pada ruang berbahaya dengan narasi gaib. Jalan yang curam dan gelap lebih mudah dipahami sebagai angker daripada sekadar berbahaya. Tradisi lisan memperkuat persepsi itu, sementara media modern ikut menyebarkannya lebih luas. Akibatnya, fakta teknis dan mitos mistis saling melengkapi dalam membentuk reputasi Jalan Gombel. Jalan Gombel di Semarang adalah contoh nyata bagaimana sebuah ruang fisik bisa memunculkan dua wajah yang berbeda. Dari sisi sejarah dan fakta, jalan ini hanyalah jalur penting di perbukitan yang dibangun untuk menghubungkan pusat kota dengan wilayah selatan. Kondisi geografisnya yang curam dan berkelok menjelaskan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Namun dari sisi mitos, Jalan Gombel hidup sebagai legenda urban, dihuni oleh kisah Wewe Gombel dan penampakan gaib yang terus diwariskan. Kedua sisi ini berjalan beriringan, menciptakan reputasi ganda, jalan vital sekaligus jalan angker. Dan seperti biasa, hati-hati bila Anda harus melewati Jalan Gombel di malam hari. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya, hanya di podcast Jumat Malam.